Hello guys, kembali lagi di channel gua. Bareng gua lagi Marco Tan. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, yang beda dari biasanya. Kenapa menarik? Ya, pertama, kalau biasanya itu kita bahas makanan atau jalan-jalan, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih berbobot dari biasanya. Ya, aku tahu lah kalian semua pasti bosan lihat YouTube isinya makanan. Lihat YouTube isinya yang trending-trending yang ya begitulah ya, kalian tahu sendirilah. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih berbobot, yaitu pengalaman menggunakan iPhone 7 selama nyaris 4 tahun. Check this out. Ya, jadi guys, awal-awal beli iPhone 7 ini di tahun 2016 awal peluncurannya melalui salah satu reseller di Surabaya. Waktu itu iPhone 7 dan 7 Plus itu telat masuk resmi di Indonesia, yaitu kira-kira bulan Maret, Februari atau Maret gitu 2017 baru masuk di Indonesia. Jadi otomatis barang yang saya dapatkan ini merupakan iPhone 7 yang BM alias Black Market. Dan sampai saat ini, setelah nyaris 4 tahun penggunaan, iPhone ini masih berfungsi dengan baik kok, nggak diblokir dan masih berjalan seperti biasanya. HP ini diluncurkan jauh sebelum peraturan IMEI berlaku dan sudah saya gunakan selama kurang lebih 4 tahun ini. Ya, harga iPhone 7 ketika pertama kali diluncurkan adalah 12 jutaan. Varian yang saya ambil 128GB dengan warna matte black. Ya, waktu itu iPhone 7 series itu meluncurkan dua warna spesial, matte black dan jet black. Namun kenapa saya ambil matte black? Matte black itu karena lebih tahan goresan, kemudian lebih, menurut saya lebih maskulin ya, lebih kayak doff-doffnya itu saya suka banget. Sedangkan jet black itu kan finishingnya glossy, jadi mudah tertempel sidik jari dan lebih cocok untuk bagi mereka yang feminim sih kalau menurut saya ya. Nah, berikut spek iPhone 7 yang saya miliki. Ya guys, jadi kita masuk aja ke pembahasan. Yang pertama, alasan pertama kenapa harus beli iPhone 7. Untuk sektor performa, sampai saat ini meskipun sudah bukan HP terkencang versi Antutu dia, ya memang nggak terkencang lagi sih. Performa iPhone 7 ini masih termasuk lancar sih dipakai untuk harian, mulai dari buka medsos, mulai buat main game, mulai buat berproduktivitas lainnya, masih oke sih meskipun udah 4 tahun. Bahkan baru-baru ini saja Apple meluncurkan iOS 13 yang terbaru 13.5.1 itu malah bikin performanya tambah ngacir lagi. Lalu masih bisa buka banyak apps secara bersamaan, walaupun tidak semua aplikasi itu bisa tetap stay running in background kalau kita kembali lagi. Ya, itu memang merupakan suatu kelemahan sih dari sistem iOS yang memang dia tidak memerlukan resource yang banyak. Jadi RAM-nya sama Apple dibikin kecil sehingga ya karena memang untuk mengoptimisasi hal itu, maka beberapa apps itu tidak di running di background. Jadi ada beberapa apps yang harus ditutup sehingga ketika kita buka apps itu akan reload lagi. Secara performa untuk main game sendiri pun itu tidak kalah sih dengan HP-HP Android zaman now. Ya memang tidak bisa lagi dibandingkan dengan HP flagship Android ya. Sebagai contohnya, ketika main game PUBG, grafis yang bisa didapat itu smooth ultra ataupun sampai mentok itu HDR high. Cuman kita lebih saranin sih di smooth ultra ya untuk menghemat baterai. Secara kapasitas baterainya juga nggak terlalu besar. Lalu untuk COD Call of Duty itu bisa mendapatkan settingan high. Walaupun memang saya rekomendasikan itu di medium high aja supaya tidak terlalu berat bagi GPU-nya. Mengingat
iPhone 7 juga diluncurkan jauh sebelum game-game berat tersebut ada. Maka dari segi performa iPhone 7 ini, ya saya ancungin jempol lah. Ya anggapannya seperti iPhone ini udah jauh-jauh dipersiapkan Apple untuk bisa melahap game-game tersebut, walaupun tidak dengan kondisi grafis rata kanan ya. Lalu kedua, sistem operasi. Alasan yang menarik dari iPhone 7 itu adalah sistem operasinya sendiri, yaitu iOS. Kenapa menarik? Karena Apple itu memberikan jaminan update OS yang cukup lama bagi device-device-nya. Sebagai contoh, iPhone 7 saya gunakan ini udah mencapai sudah nyaris 4 tahun ini. Dari iOS 10 sampai sekarang iOS 13 pun masih dapat updatean. Bahkan rumor-rumornya yang saya dengar di iOS 14 pun masih kebagian. Kalau kita berkaca pada device-device yang lalu ya, Apple sampai iPhone 5s pun sampai iOS 12 pun dapat. Itu artinya dari iOS standar yang dipakainya itu iOS 7 sampai iOS 12, berarti lumayan lama loh supportnya Apple, 5 tahunan. Ya Apple tuh rata-rata memang kita kenal produknya mahal, cuman ya itu Apple memberikan update yang sangat baik dibandingkan dengan Android yang meskipun kalian beli versi flagship dari merek HP Android tertentu, ya itu paling mentok cuma dapat update 2-3 tahun. Sisanya udah kemungkinan nggak dapat update, kalaupun pabrikan smartphone-nya rajin berikan update, itu pun paling hanya security update-nya aja. Oke, perkiraan saya untuk iPhone 7 ini masih bisa bertahan hingga 2-3 tahun ke depan tanpa terkendala ya, maksudnya dengan kondisi yang normal. Lalu yang ketiga, kita bahas dari layarnya. Ya memang secara spek layarnya itu hanya HD plus saja, 1334 x 750. Kok harga belasan juta dapatnya cuma layar HD plus? Jangan salah dulu, tunggu dulu. Ya memang di atas spek kertas ya, memang HD plus itu cukup buruk ya untuk zaman sekarang. Nah, tapi Apple itu jago meracik layarnya. Jadi dengan dibenamkannya teknologi Retina display, kerapatan layar di iPhone tersebut walaupun belum mencapai Full HD bisa mencapai 326 ppi. Yang artinya itu cukup tajam. Saya pernah memperhatikan komparasi antara HP Full HD, ya saya tidak mau sebutkan mereknya dari Android pastinya. Itu melawan iPhone saya, ya iPhone 7 ini ya tidak kalah iPhone 7, malah cenderung banyak yang HP Android yang promosin Full HD, tapi ya kualitas layarnya masih jauh di bawah iPhone 7 gitu. Nah, pastinya memang kalau dibandingkan dengan HP flagship zaman now yang udah Full HD Plus ataupun udah sampai Quad HD sampai mendukung resolusi HDR10 Plus, ya ini udah jauh kalah sih. Cuman kalau memang dibandingkan sama HP Android yang middle yang tidak mempunyai HDR10 lalu masih menggunakan layar Full HD Plus, ini layarnya masih oke kok. Memang kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang yang mayoritas layarnya menggunakan full design bezel-less, ya entah notch, entah punch-hole ataupun menggunakan sampai pop-up kamera demi layar yang sangat luas, iPhone 7 ini memang termasuk sangat kecil sekali, 4,7 inch saja. Ya memang kalau orang yang kebiasaan dengan layar HP yang besar, kalau menggunakan iPhone 7 ini ya bakal merasa kesulitan juga, pasti banyak typing yang salah gitu. Cuman bagi orang yang kebiasaan menggunakan HP yang kompak, HP yang layarnya kecil, ya ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian gitu loh. Enaknya layar kecil itu ya otomatis dimensinya mengecil, sehingga bisa dimasukkan ke kantong dengan nyaman. Ya kan tidak semua orang suka layar besar, saya salah satunya suka layar yang kecil aja, yang enak dimasukkan. Kalaupun layarnya besar ya saya maunya yang bezel-less tapi ya ukurannya masih kompak
Jangan sampai sudah layarnya besar, ukurannya besar, nah itu agak sulit sih kalau untuk dikantongin dalam kantong celana. Nah, kemudian kita beralih pada sektor kamera. Kamera belakang iPhone 7 ini menggunakan kamera 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 single kamera. Ya, memang kalau dibandingkan varian Plus ya yang udah dual kamera juga udah dapat telefoto, ya jauh mending kalian ambil yang varian Plusnya. Kenapa? Karena selain dapat kemampuan telefoto, kalian juga bisa menghasilkan foto dengan efek blur di belakangnya atau yang kalian sering dengar dengan efek portrait mode. Nah, untuk hasil fotonya memang kalau dibandingkan dengan HP-HP zaman sekarang, HP ini memang itu sih untuk dari kondisi di low light udah kalah, kemudian kondisi gonjreng-gonjrengan udah pasti kalah karena Apple kan memang tidak fokus di gonjreng-gonjrengan ya. Hasilnya Apple selalu fokus di hasil foto yang natural. Hasil foto iPhone 7 ini masih layak kok diadu dengan iPhone Android zaman sekarang yang menengah. Cuman memang kalian tidak bisa mengharapkan hasilnya bakal wow Android yang zaman sekarang, karena HP Android zaman sekarang juga menggunakan software yang jauh lebih baik dibandingkan zaman ketika iPhone 7 meluncur. Nah, namun hal ini berbeda dengan perekaman kamera belakangnya. Nah, perekaman kamera belakangnya ini untuk saat ini masih bisa diacungi jempol. Kenapa? Karena iPhone 7 ini sudah menggunakan teknologi OIS serta bisa merekam hingga 4K 30 fps. Ya, artinya kalau memang kalian tidak butuh perekaman di kondisi gelap ya, it's okay, it's fine. Kalian bisa menggunakan iPhone 7 ini dengan detail yang cukup baik juga di kondisi yang siang hari atau yang penuh dengan cahaya. Memang tidak bisa dibandingkan dengan HP-HP flagship Android yang sudah mempunyai selain OIS punya teknologi AIS atau Electronic Image Stabilizer. Jadi kombinasi kedua stabilizer tersebut bakal membuat HP-HP Android zaman now ya lebih stabil pastinya dibandingkan iPhone 7. Cuman kalau untuk menurut saya sih perekaman iPhone 7 ini masih layak diandalkan kok. Lalu kita beralih ke sektor baterai. Ya, memang kalau dibandingkan baterai-baterai HP zaman sekarang yang bisa mencapai 5000 mAh, 6000 mAh, tentu iPhone ini jauh ketinggalan. Kenapa? Karena iPhone 7 ini hanya menggunakan baterai sebesar 1960 mAh. Oke. Ya, benar. iPhone ini menggunakan 1960 mAh alias tidak lebih dari 2000 mAh. Kecil baterainya. Tunggu dulu. Nah, memang secara spek di atas kertas 1960 mAh itu sangat kecil sekali. Tapi kalau penggunaan saya ya, saya bisa memakai iPhone 7 ini dengan SOT rata-rata 5-6 jam. Bahkan kadang bisa sampai 7 jam. Itu kalau misalnya penggunaannya normal-normal saja, medsosan, browsing, kemudian sesekali main game lah. Namun kalau misalnya digempur habis-habisan dengan main game terus-menerus, bisa jadi hasil yang dapat 2-3 jam aja, kemudian harus dicas lagi. Cuman kalau pengalaman saya sih, saya kan maksudnya jarang dipakai game terus-menerus ya. Cuman sesekali aja. Nah, dari pagi sampai sore itu baru harus dicas lagi HP-nya. Kemudian sore sampai malam dicas lagi ketika malamnya. Ya, artinya iPhone ini harus minimal 1 kali cas lah kalau kalian berpergian. Untuk pengisian dayanya sendiri, karena iPhone 7 ini masih belum support fast charging atau quick charge, jadi dengan dibekali adaptor 5 volt 1 ampere, artinya 5 watt dari bawaannya Apple, ponsel ini bisa terisi penuh dalam waktu 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit itu tergantung juga dengan kondisi listrik di rumah kalian masing-masing ya. Kalau saya sih 2 jam 15 menit udah full. Ya memang termasuk
nggak cepet-cepet amat, juga nggak termasuk lambat-lambat sekali lah dengan seperti itu. Gimana sih? HP sudah berjuta-juta harganya, tapi yang di-includekan sama Apple cuma 5 watt. Aduh, makalah sama HP mid-range. Gimana sih tuh Apple? Pelit banget. Ya, kalau memang mau yang quick charge dan sudah include di dalam paket pembeliannya, ya silakan beli 11 Pro series dan 11 Pro Max. Oke? Mahal bang, mahal. 30 juta. Shh. Udah berisik. Oke, kita sampai pada kesimpulannya. Dari penjelasan di atas, iPhone 7 ini masih layak di tahun 2020 ini. Apabila kamu memakainya sejak lama, alias bukan baru rencana mau ganti iPhone 7 ya. Secara speknya udah ketinggalan jauh. Namun apabila kalian hanya ingin sosmed dan sekedar main game-game aja, ya, dan dana kalian terbatas pastinya, ya iPhone 7 ini cocok buat kalian beli. Secara harga juga udah cukup terjangkau kok secondnya. Cuman pastikan kalian beli yang varian plusnya. Kenapa? Karena dengan baterai yang lebih besar, kemudian layar lebih lega, Full HD Plus pastinya. Kemudian kalian juga dapat kemampuan telephoto dan portrait mode. Dan juga otomatis dengan baterai yang lebih besar, daya tahan baterai iPhone kalian juga lebih tahan lama. Nah, mungkin iPhone 7 ini lebih cocok ke kalian yang suka dengan HP yang kompak, HP yang mudah dioperasikan satu tangan. Ya better kalian langsung sikat aja sih iPhone 7 ini. Namun apabila kalian punya dana lebih, better sih aku nyaranin kalian untuk ambil yang minimal iPhone X series. Kenapa? Karena pastinya punya dukungan support software yang lebih panjang, kemudian sudah support quick charge dan support wireless charging. Jadi kalian lebih mudah untuk ngecasnya lebih cepat. Kemudian kalau kalian lagi malas pakai sistem pengecasan dengan kabel, ya kalian bisa pakai wireless charging itu. Nah, kemudian apabila kalian memiliki budget yang berlebih, ya saya sarankan langsung sih ambil yang minimal ya, iPhone XR kemudian iPhone 11 series. Secara kalian pasti lebih merasa puas di kedua jenis HP tersebut. 4 iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Secara baterainya juga untuk iPhone generasi tersebut sudah lebih hemat, kemudian kapasitasnya baterai lebih besar, lalu layar juga lebih kekinian dengan full bezel-less dengan notch pastinya, serta penggunaan Face ID yang lebih memudahkan. Jadi kalian nggak perlu pencet-pencet khawatir tangan kalian basah. Ya memang kalau kalian menggunakan masker itu jauh lebih sulit sih. Jadi setiap teknologi pasti ada kekurangan maupun kelebihannya kan. Jadi otomatis sesuaikan aja sama keperluan kalian dan budget kalian. Cuma kalau memang cuma penggunanya harian, ya nggak perlu lah rasanya sampai membeli yang varian yang terbaru. Ya cuman usahakan sih kalian juga beli varian-varian yang lebih lama. Jadi seperti 7 series, X series, 10, tapi dengan kondisi yang baru aja, karena takutnya iPhone bekas yang beredar itu kondisinya juga belum tentu terjamin. Ya memang kita nggak ngomong semua seller iPhone bekas itu pasti nakal ya, cuman ya lebih baik kalian menggunakan iPhone itu dari kondisi yang baru. Kenapa? Kalian pasti puas memiliki iPhone yang baru. Jadi bakal di cover juga oleh Apple garansi selama setahun. Ya, oke, sekian video kali ini. Like, komen, dan subscribe apabila kalian suka. Kalau nggak suka juga nggak masalah, kalian boleh don't like. Ya, kalau video ini bermanfaat bagi kalian, ya kalian bisa sharekan ke teman-teman Anda. Ya, oke, kita tutup video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.